kali pertama kita tatap maya. Nah, setelah kalian berebut kuota, ya entah itu saya orang pilihan pertama atau saya orang pilihan selanjutnya gitu ya, itu setelah ditolak oleh yang lain di sana sini ya. Oke, ya masa bodoh lah itu. Yang penting nanti kita fokus ya, karena teman-teman semua sudah saya pilih untuk masuk di WK saya ya. WK-nya ada 3 topiknya. Ini agak berbeda dengan yang lain gitu kan ya. Kalau yang lain itu paling tidak ada 2 WK ya, ada 2 topik ya. Kalau saya ada 3 ya. Design research, kemudian didactical design research, satunya yang terbaru literasi matematik. Nah, kalau saya data kemarin di design research ada 3 orang, di DDR ada 3 orang juga, di literasi matematik ada 3 orang gitu ya slotnya. Itu. Kalau yang memilih DR siapa ya kemarin ya? Boleh saya tahu? Iya tuh Pak. Robia tuh, satunya Nisa, Pak. Nisa, satu lagi Hilda. Oke. Nah, berarti yang DDR-nya Nesa, Husnul ya? Husnul literasi ya. Nesa, Alfi sama Zahra ya. Halo Alfi. Halo, Pak. Iya. Iya. Ini emang gelap begini Alfi? Jaringan, Pak. Oh, jaringan. Ya, Jabarat jadi ya. Ada jaringan, ada Jabarat gitu. Nah, berarti yang literasi ini Adel ya, Rizky sama Husnul ya. Yang literasi matematik. Nah, kalau Rizky sama ya, kalau Rizky sudah mantap ya judulnya ya, itu kan ya, itu tentang implementasi brain based learning ya, kemarin itu terhadap kemampuan literasi matematika perspektif ini ya, di spesifik ya ke jenis-jenis ya literasi ya. Iya, Nah, Pak. yang masih agak harus diperbaiki ini Adel sama Husnul ya. Nah gitu, itu masih agak harus diperbaiki karena ya masih sedikit belum jelas ya arah penelitiannya. Kemudian ya perlu ada bacaan lebih lah ya, nanti biar bisa fokus. Oke, ini karena ada 3, saya akan berbicara secara universal. Kemarin kan sudah dibagikan 3 link ya, masing-masing untuk 3 aplikasi. Sudah dicoba belum? Sudah Pak. Oke. Nah, yang pertama itu ada Publish or Perish. Itu aplikasi untuk mencari sumber bacaan kalian ya, sumber ilmiah. Di Publish or Perish itu nanti kita akan lebih leluasa ya mencari artikel ketimbang kita mencarinya di Google gitu ya. Yang penting nanti kita tahu nih ya topik-topik apa saja yang mau kita cari kan ya, kemudian tinggal masukkan di titelnya ya, di Publish or Perish itu ya. Oke, biar nggak pusing nanti saya praktekkan saja ya. Saya share screen sekarang ya. Jadi tujuan kita, sebelum share screen ya, tujuan kita pertemuan kali ini adalah mencari kebaruan ya, dari topik yang akan kalian teliti nanti gitu ya. 3 dari DR, kemudian 3 dari DDR ya, 3 dari literasi matematik.
Kalau DR dan DDR itu nanti fokusnya di penelitian kualitatif ya. Nanti kalau literasi matematika silahkan ya, pilih mau kuantitatif atau mau kualitatif ya. Yang penting nanti tidak berbicara apa sih pengaruhnya gitu kan, apa sih efektivitasnya. Saya tidak ingin bicara itu ya di wilayah kajian saya, khususnya di LM gitu ya. Makanya kemarin yang judulnya itu pengaruh gitu kan ya, model pembelajaran ini terhadap literasi matematis, itu saya langsung tolak ya, tidak ada yang baru itu dari situ. Untuk efektivitas pembelajaran ini terhadap apa, saya tolak gitu. Begitu. Nah, jadi tujuannya nanti memetakan bukan ya, apa nih yang terbaru dari topik ini. Nah, sehingga nanti saya akan bergerak di situ. Nah, caranya dengan menggunakan publish or perish ya, dengan menggunakan Mendeley, lalu dengan menggunakan Post Viewer ya, ketiga aplikasi itu caranya. Yang mudah-mudahan sudah dicoba ya, satu-satu diinstal semuanya gitu. Oke, sebentar saya siapkan dulu publish or perish-nya. Oke. Sudah tampil publish or perish-nya? Sudah, Pak. Ya. Nih kalau yang belum menginstal ya, tidak apa-apa ya, nanti dicoba, itu gratis dan kecil gitu ya. Memorinya tidak memerlukan ruang yang banyak atau space yang banyak. Nah, di sini nanti di publish or perish itu ya ada pilihannya ya. Nah, yang bintang 1 itu free data source ya, bebas gitu ya. Yang bintang 2 dia bebas dari biaya ya, tetapi kita harus registrasi itu. Nah, yang bintang 3 itu ada biayanya ya, khusus ya. Nah, kita main yang di bintang 1 ya, dan bintang 2 saja dulu gitu ya. Nah, karena kan trennya itu di Scopus gitu kan ya, mulai dari S1 itu sudah diperkenalkan ya, jurnal internasional bereputasi ya, terindeks Scopus. Nah, jadi nanti silahkan kalian coba daftar ya di scopus.com ya, kalian registrasi, buat akunnya di situ ya. Nah, nanti kemudian diikuti ya. Kalau mau ke Scopus tuh ambil datanya bagaimana gitu ya. Saya kira nanti ada di YouTube ya, tapi nanti kita coba praktekkan. Nah, yang berikutnya ya, kita ambil yang gratisnya dulu nih ya, yang bintang 1 kan suka yang gratisan ya gitu. Tetapi ya, yang gratis ini tidak sembarangan ya. Nah, dia terindeks ke Crossref ya, itu pengindeks yang punya DOI ya. Itu DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier. Jadi sudah resmi lah kalau bisa dibilang ya. Kalau kita mah sudah punya KTP seperti itu ya. Nah, kalau kita carinya di Google Scholar itu nanti basisnya adalah penelitian para peneliti ya gitu. Jadi fokusnya di profil Google Scholar para peneliti. Nah, kalau di sini ini ya, yang ini ya tadi ya, Google Scholar profil. Kalau yang di Google Scholar itu umum ya gitu. Di Google cendekia lah kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, jadi ya
diusahakan nanti kalian mencarinya di yang Crossref. Ini diklik ya, pilih yang Crossref gitu. Nah, cara pakainya, kalau author nanti kan spesifik siapa gitu kan ya, sedikit ya. Kalau kata kuncinya pakai author, kalau pakai affiliation juga nanti sedikit kata kuncinya gitu ya, nanti menyesuaikan saja gitu. Kalau mau misalkan hanya mencari di Yayan Syekh Nurjati ya, tinggal ketik Yayan Syekh Nurjati gitu ya, nanti keluar. Nah, kita cobain ya. Iya, IN Syekh Nurjati. Jadi affiliation itu semacam ini, institusinya ada di mana gitu. Nah, publication name-nya kosongin aja ya, titelnya misalnya titelnya literasi matematik. Oke, kita tidak usah batasi tahunnya ya, ini tahunnya itu. Kalau mau dibatasi paling tidak ada 10 tahun terakhir. Sekarang 2022, berarti kita mulai di 2012 ya, itu sampai 2022. Nah, nanti kita tinggal search ini. Nah, tinggal tunggu ya, ternyata tidak ada itu yang meneliti literasi matematika di Yayan Syekh Nurjati Cirebon gitu. Alright, kalau kita kosongkan ya, kita coba cari. Munyir ya, kita tunggu karena ada 1000 data yang akan dihasilkan ya, ada 1000 artikel itu bercampur ya. Nah, ini datanya. Oke, cara bacanya begini teman-teman ya, ini citasinya ya, jumlah citasinya berapa di sini tuh, ini angka citasinya. Nah, ini ya per tahunnya berapa itu yang dia disitasi. Nah, ini ranking dari artikel itu yang ranking 1, 2, 3 sampai banyak gitu ya, ada 1000-an artikel. Nah, ini autornya, mau masih mencari ternyata ya, masih muncul kan ya di layar kalian ya. Masih, Pak. Oke, itu cara bacanya seperti itu. Not responding ya. Kursor saya masih kelihatan bergerak atau kita lihat tidak bergerak? Masih Lihat. Masih ya. Nah, ini masih sampai 600 ya. Rada lama ya. Jadi karena saringan awalnya itu terlalu umum, literasi matematik ya, otomatis ya. Ini data yang punya DOI yang terindeks Crossref itu ada 1000 yang bisa masuk ke sini ya, di publish or perish. Jadi nanti kalian tidak ada alasan lagi gitu kan ya, aduh gitu kan ya, wah susah cari apa sumber bacaannya ya, cari kutipannya itu. Ini baru bahasa Indonesia loh ya, sudah ada 1000 artikel kalian punya gitu. Nah, jadi sampai mana? Sampai author ya, author ini nama orangnya, nanti ini judulnya. Jadi di publish or perish itu tidak apa namanya, tidak sampai pada kita memperoleh dokumennya, tapi kadangkala misalkan dia open source ya atau open access itu ada linknya ya, misalkan ini judulnya literasi matematika dalam kurikulum 2013 ya, publikasinya nggak tahu siapa yang mempublikasi ya itu, tapi dia punya DOI ya. Itu kita pilih satu saja, yang coba yang ini ya. Nah, berpikir komputasi. Nah, nanti di sini ada linknya
Nah, di bagian yang ini nih, Open Publisher Version atau Open Full Text Version. Ini ada link downloadnya. Jadi sudah enak itu dengan menggunakan ini tuh. Alright. Nah, ini sudah ada DOI-nya. Ini DOI yang tadi saya bilang ya. Nah, ini kalau mau mendownload berarti tinggal diklik saja. Itu. Ini nggak ngikutin ya? Saya salin. Ini sudah di web ya? Di layar kalian? Ya. Itu ternyata tidak bisa ya. Jadi karena kan ini tahunnya lama, jadi ada beberapa artikel yang dia linknya masih hidup, gitu kan ya, atau bahkan sudah mati seperti ini linknya, gitu. Ya, ini sudah dimuat ulang tapi tetap tidak bisa. Oke. Kita coba ulang ya. Padahal dia 2020 ya ininya. Kita coba yang terbaru 2022. Open Publish Version, diklik. Nah, ini ya, JPM, Jurnal Pendidikan Matematika. Ya, langsung ke halaman webnya, itu ya. Nah, ini judulnya sama kan? Kemampuan literasi matematika, mahasiswa. Gitu. Dalam menyelesaikan soal. Nah, ini downloadnya di sini ya. Ini DOI yang tadi saya bilang ya, data object identifier. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, untuk mencari apa namanya kutipan ya yang kalian perlukan gitu. Itu satu ya. Kalau misalkan kalian mau lebih meningkatkan sumbernya ya, tinggal kalian ubah saja di publish or perish-nya menggunakan bahasa Inggris gitu. Nih, saya share lagi ya. Nah, ini masih pakai database Crossref ya, masih pakai database Crossref. Kita pakai yang bahasa Inggris coba ya. Iya, tapi ini mah udah jadi ngakuisisi punya orang. Udah punya pelanggan. Mathematical literasi. Punya driver. Adel, udah ada mitra. level yang diteliti mau di tingkat apa? Banyak. SMP ya waktu terakhir itu ya. Gitu. Oke. In junior high school. Nah, ini judulnya. Tahunnya tetap sama ya. Mari kita coba cari. Tinggal diatur aja tuh level gitu kan. Nanti Bapak itu masalah itu. Mohon maaf agak loading ya. Saya pakai DDR3R ya, spesifik RAM-nya, tapi kapasitasnya 8 GB. Nah, coba dicek punya kalian kapasitasnya berapa. Ini rata-rata pakai laptop baru nih ya. Oh, laptop saya sudah usia sekitar ini 2011, sudah lama. Iya. Jadi Hilda pakai spesifik laptopnya apa, Hilda? Merek apa? Merek HP, Pak. Hah? Merek laptopnya pakai ini ya, HP ya. RAM-nya berapa?
Oke. Adel, pakai laptop apa Del? Kita bagian apa yang buat Ya? aplikasi kan gitu ya. Enggak kedengeran Adel. Di luar modalnya ya. Modalnya apa sih? Nggak ada modalnya ya. Modalnya apa sih? Ada suaranya nggak Pak? Oke, baru kedengeran ini. Avita Pak. Oke, Avita. Ya, tuh. Model-model baru ini. Kalau Robiatul? Tadi udah langsung pesen. Bapak sudah waktu Pakainya apa Robiatul? kita biasanya Asus. Zahra pakai apa Zahra? Pakai Lenovo. Oke, Nesa. tadi ditambah Asus juga Pak. Asus juga. Husnul HP Pak. pakai HP. nanti gitu lagi ya. Kalau Rizky pakai apa Ki? HP Pak. Nisa? Acer. Acer ya. Alfi pakai apa Vi? Acer Pak. Acer. Hampir ada semua ya mereknya ya. Nah ini ya. Ini baru kita mencari dokumen ya, gitu. Di publish or perish. Kalau main sosial Ini masih ada 1000 ya. Banyaknya artikel yang kita cari. Nih jumlahnya di sini ya. Hasil pencariannya tuh. Mathematical Literacy in Junior High School ya. Source-nya pakai Crossref ya, punya DOI pasti gitu ya. Nah, papers-nya ada 1000 ya, seperti itu. Padahal kita sudah spesifikasi kan tapi ada sih tuh, di high school, junior high school. Nah, langkah berikutnya biar bisa kalian pakai di apa? Mendeley atau Hostivar ya, kalian bisa ya menggunakan fitur save result ya. Nih save result yang ini ya, kelihatan ya. baru Kursor saya ada di sini kan. Ya terlihat. kemarin bayar Ya. dulu ya. Nanti kalian pilih yang tipenya RIS, Result as RIS atau Craft Manager. Tuh, nanti dipilih. Nah, silakan. Oke, belum ada ya. Bimbingan ya. 2022. Nah, tinggal kalian beri nama ya. Diberi nama tadi sesuai judulnya ya. Literasi matematika di tingkat SMP atau LM SMP. Nah, save. Tuh. Nah, kalian ingat-ingat simpennya di mana gitu ya. Nanti kita akan gunakan data ini ya untuk melihat kebaruan yang ada di Hostivar gitu. Nah, selain itu juga kita bisa memasukkan ke Mendeley-nya langsung. Ya, kita buka Mendeley-nya. Masing-masing sudah pernah pakai Mendeley? Belum Pak. Belum. Oke, nanti silakan berarti buat akun dulu ya kalau belum punya Mendeley. Sebenarnya jurusan menggunakan apa reference manager yang bawaan dari ini ya, dari apa Word, Microsoft Word-nya langsung ya. Oke. Nanti kita tinggal bikin folder baru ya, tadi LM SMP. Nanti filenya ya tinggal diimport pakai RIS yang tadi ya. Ingat-ingat foldernya ada di mana. Tuh. Di bimbingan ya, yang ini kan.
Nah, tuh terbaca kan RIS filenya. Terus seperti tadi ya, ini juga proses. Nah, ini langsung masuk semua ke sini. 1000 artikel tadi itu. Gitu. Ya. Nah, saya kurang tahu di reference manager itu apakah ada itu kan ya, menu. Ini kan reference yang tadi itu. Reference manager, insert note, manage search, insert citation. Kayaknya ini ya, add. Waduh, ini manual kalian ya. Atau nanti saya coba cari tahu ya. Tuh, bisa tidak diberlakukan seperti kita menggunakan Mendeley seperti itu. Ya, kalian download dulu aplikasi Mendeley-nya. Kalau belum punya akunnya, kalian harus punya dulu untuk memakai fitur-fitur di Mendeley gitu. Nah, ini artikel-artikel yang tadi kita cari yang ada di publish or perish. Nah, ini sudah ada langsung di sini terlihat ya, abstraknya bagaimana, itunya bagaimana. Kalau di publish or perish itu cuma sampai judul saja detailnya, tidak sampai abstrak. Tetapi kalau di Mendeley itu sudah bisa sampai ke abstrak dilihat gitu ya, detailnya itu juga sudah ada. DOI-nya kalau misalkan kalian mau mencari filenya, tinggal diklik saja DOI-nya yang ini. Terus nanti kita langsung diarahkan ke laman webnya seperti yang ada di publish or perish tadi gitu kan. Tinggal diklik. Nah, nanti dia langsung mengarahkan ke web yang ya, yang aslinya. Jadi kalian tinggal download ya dokumennya seperti itu. Karena ini judulnya sudah mirip-mirip seperti jurnal, rata-rata munculnya juga jurnal gitu kan ya. Nah, tipenya jurnal proceeding gitu. Karena yang banyaknya di Crossref itu yang sudah punya DOI itu ya jurnal sama proceeding kebanyakan gitu ya, atau buku-buku yang berbahasa asing itu pasti punya DOI. Jadi nanti wayahe ya, harus kalian gunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalau Adel nggak masalah lah ya. Ya Adel masih ingat bersama saya nih kelas bahasa Inggris. Presentasinya pakai bahasa Inggris ya, kalian semua kan ya. Iya. Pas materi LMH ya dulu ya, itu matematika dasar. Matematika dasar, Pak. Sekarang sudah berubah nama mata kuliahnya. Oke ya, tahap berikutnya ini Mendeley-nya ya, itu nanti kita pakai untuk mensitasi. Nah, teknisnya nanti kayaknya harus ada materi khusus ya, pembekalan lagi. Ini secara umum saja, yang tujuan kita kan mencari kebaruan ya. Kalau bisa kalian detailkan dulu di Mendeley gitu ya, abstraknya apanya dilengkapi dulu gitu ya, baru nanti kalian lari ke post viewer. Nih bagian ininya nih kadangkala ada yang tidak lengkap. Nah ini kan tuh, abstraknya nggak lengkap ya, terus ini juga sama, ini nggak lengkap gitu. Nah ini ada karena kan nanti di post viewer yang akan dibaca itu adalah kata kunci dan abstrak itu di post viewer itu. Lanjut ya, kita buka post viewernya. Nah ini post viewer itu software portable ya, kalian jadi tidak usah menginstalnya, jadi langsung kebuka aplikasinya nanti. Nah gitu.
Ini masih proses ya. Mudah-mudahan laptop saya nggak oleng ini. Jadi kalau kalian RAM-nya cuma 4 gitu ya, RAM-nya cuma 4 ya, harap ganti-gantian aja. Kalau saya ini langsung buka semuanya ya, apalagi nih saya lagi mendesain gitu kan ya. Jadi ya rada-rada lama. Nah, ini muncul ya. Yang kalian perlu ingat tadi ya, letak filenya itu ada di mana gitu. Oke, kita mulai di post viewernya ya. Ini sudah terbuka, tampilan awalnya seperti ini ya. Fitur-fiturnya ada create, open, manual ya, about. Ini di sidebar yang kiri, sidebar yang kanan itu untuk memperbesar tampilan ya. Skalanya berapa, size variationnya berapa gitu. Kalau mau pakai hitam backgroundnya bisa ya, nanti tampilannya. Nah, ini tampilan awal ya, network visualization. Ini nanti ukuran tahunnya, ini nanti kepadatan si topik itu gitu ya. Yuk kita coba meng-create. Nah, nanti yang muncul ini ya, jendelanya ada 3 macam ya. Create map based on network data. Kalau kalian punya network datanya, dibuat dulu ya. Kemudian create map based on bibliographic data ya. Tadi kalau kalian sudah punya keywordnya ya, bibliografiknya, abstraknya ya, itu yang di Mendeley tadi yang saya bilang ya, kalian lengkapi. Atau yang ini ya, yang nomor 3, create map on text data. Kita pilih yang nomor 3, lalu next. Nah, nanti muncul jendela seperti ini ya. Create data from ya, post viewer files, kemudian database files ya, kemudian manager files ya, kemudian API. Nah, API ini yang khusus punya Scopus ya, itu Crossref juga bisa sebenarnya. Nah, karena kita sudah menyimpan file dalam tipe RIS yang tadi itu ya, nah, kita gunakan yang ini ya. Jadi reference manager ya, yang sudah tidak tadi kita siapkan gitu, tipenya RIS. Nah, muncul jendela seperti ini berikutnya ya, ada RIS, EndNote, RefWorks gitu. Nah, kita pilih filenya yang tadi sudah kita simpan di bagian bimbingan skripsi. Nah, ini kan ya tadi ya. Terus pastikan filenya itu RIS ya, lalu oke. Nah, datanya sudah tersimpan di post viewer, lalu kita ya, klik next. Nah, ini di jendela ini akan muncul apa sih yang mau dianalisis gitu ya. Ada title and abstract, ada title field, ada abstract field. Nah, kita pilih yang dua-duanya saja gitu ya, biar nanti lebih kompleks gitu ya, kesempatan dianalisisnya lebih besar. Ini ignorekan saja ya, biarin aja bawaannya seperti itu. Lalu kita pilih next. Nah, ini sudah sedang dianalisis awal ya datanya. Oke, ini ya muncul jendela seperti ini. Berikutnya ada binary counting, ada full counting. Nah, karena datanya kita tidak lengkap ya, kita pilih binary counting. Binary itu yang 0101 itu loh ya, kodenya. Nanti dia kodekan seperti itu. Nah, ini biarkan saja kosong ya, thesaurusnya biarkan kosong. Kita pilih yang binary counting, bukan yang full counting ya. Nah, ini ada sekitar 8.200-an ya kata itu yang mereka hitung berdasarkan keyword dan abstrak itu. Nah, tetapi yang difokuskan ya itu ada 247 itu. Nanti
minimum number of occurrence-nya ya bisa kita tingkatkan gitu. Kalau semakin kecil nanti di sininya semakin banyak yang dibacanya. Tetapi kalau kitanya menyaringnya katanya lebih besar ya, itu ada 20 misalkan kita pengen occurrence-nya. Nah, nanti di sininya makin kecil gitu. Kita standar saja 10, jadi ada 247. Lalu next. Nah, jadi nanti yang diseleksi itu ada ya 247 kata yang diseleksi itu. Nah, umumnya ya itu tarafnya ada di 60%. Kalau kita naikkan ya sampai di angka 247 ya artinya masuk semua gitu tuh. Nah, ininya berarti kita analisis semua gitu. Tapi ya 47% aja ya, 60% saja, sekitar 148. Oke, lalu next. Nah, inilah ya kata-kata yang akan muncul kalau kalian inginnya memperhatikan gender. Nah, kemarin siapa ya, Rizky apa ya yang memperhatikan gender itu, Rizky? Iya, tadinya jadi diganti. Nanti di sini ada ya. Oh ya, kita bisa milih yang gender. Kalau enggak ya kita jangan milih yang gender gitu. Nah, ini occurrence-nya sebesar ini ya, relevansinya ini, tingkat relevansinya itu 3,50 ya. Jadi makin atas makin bagus ya relevansi dengan mathematical literasinya gitu, dengan judul yang akan kita bahas di penelitian nanti gitu. Oh, ternyata itu kan ya, saya tidak akan memfokuskan pada kata teks ya, tugas ya, task ya gitu. Jadi ya di uncheck aja ininya. Oh, saya nggak mau bahas yang kuasi eksperimen, saya pengen yang eksperimen sejati ya. Jadi yang kuasi di uncheck begitu ya. Kita sementara cek saja dulu ya. Ini kata yang tadi kita dapatkan ya gitu. Oke, sudah berakhir ya, nextnya ya. Nanti akan muncul petanya. Nah, ini petanya. Ruwet ya gitu, karena kan ada 247 kata yang kita saring gitu. Nah, ini yang berbicara tentang high school. Jadi yang bulat-bulat ini ya, dia semakin besar artinya semakin banyak orang yang meneliti di situ begitu ya. Ini high school, terus ini high school student ya, terus yang ini tahapan. Jadi kalau kita arahkan kursornya ke buletan-buletannya khusus, nanti dia akan spesifik gitu tuh. Misalkan ini validity ya, kevalidan ya. Nah, dia akan mengarah kemana saja itu ya, yang banyak ditelitinya. Nah, ini misalkan ke pengajaran ya. Pengajaran itu ada tujuan ya, terus English, classroom, partisipan ya, studi kasus, pengetahuan, interview ya, idea ya, kemudian high school student. Atau misalkan yang pengembangan, misalkan ini pengembangannya berdasarkan aplikasi. Nah, nanti di sini ya, itu arahnya seperti ini spesifiknya. Oh, dia mengarah ke komunikasi matematis tipe SKI, ABI gitu ya, gitu ya. Oh ya, misalkan yang punyanya Rizky ya, ada kan implementasi brain based learning ya, itu kan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu arahnya kemana gitu. Bisa ke science literasi, ke project based learning, ke t-test ya, ujinya gitu. Nah, ternyata banyaknya tetap ke high school student.
bagian dari junior high schoolnya ya, ini ya, itu di sekolah negerinya itu bagiannya itu pun kecil gitu. Justru banyaknya di SMA gitu ya kalau penerapan learning modelnya itu gitu. Nanti kalian bisa lihat mau saya ya masuk ke bulatan yang mana nih begitu. Nah, bisa dipahami ya kalau mencari kebaruannya gitu. Alright. Ya, berikutnya ya kita cek ya dari segi umur atau usia artikel gitu. Misalkan tadi ya learning model. Nah, ini sudah ada ya dari kisaran ini yang biru tua ini, yang awal ini itu kurang dari 2018 usianya. Terus yang paling ujung ya itu kuning itu di atas 2020 gitu ya. Ya berarti itu yang terbaru. Nah kita bisa lihat ya, yang high school ini berarti kan biru ya. Oh dia ternyata diteliti di tahun 2018 begitu. Nah yang kuning ini ya scientific literasi ya, nggak kelihatan ini nama judulnya. Ini baru diteliti ya, kuning gitu kan ya gitu. Nah yang public junior high school ini hijau ya, itu ada di rentang waktu 2019 sampai pertengahan 2019 yang public junior high school ya, artinya ya masih belum lama gitu ya ditelitinya gitu. Nah rata-rata banyaknya yang hijau kan ya, artinya dia masih tergolong baru gitu ya topiknya, seperti itu. Ini masih berbicara literasi matematik ya. Nah kita cek kepadatannya. Nah ya yang paling padat itu ya kan topiknya yang banyak diteliti ya di high school tadi ya. Nah, learning model ini jarang sekali diteliti justru gitu ya, karena ujungnya nanti bakal ke sini ya, tuh, hampir blur kan ya yang learning model itu. Nah, begitu cara menggunakan post viewer, bisa dipahami ya. Boleh siapa yang sudah menginstal ya kita praktek gitu, jadi biar bukan saya aja yang nyoba. Dari itu siapa yang sudah install ini pada pakai HP ya, Adel berarti nih harus nyoba ini. Nah saya setting dulu biar Adel bisa share screen. Sudah diinstal belum di laptop Del? Yang Mendeley sama Publish or perish udah. Nah, sudah, cuma yang pas yang satunya yang barusan tuh Pak. Karena itu kan portable ya sifatnya, jadi tidak itu. Waktu kemarin itu banyak ledek Pak, jadi belum berhasil. Itu tinggal diklik aja. Enggak Pak, jadi file network error aja gitu Pak. Oh gitu. Kalau sekarang nggak ada geledek kan? Coba di share screen Del. Kita mau lihat ya apa yang tadi saya terangkan bisa tidak diterapkan. Yang publish Pak. Ya, publish or perish dulu. Jadi nanti kalian mencari kebaruannya itu tidak lagi membaca skripsi kakak tingkat yang menurut saya banyak yang sesat. Ya. Depannya tuh H ya, karena harus publish gitu kan, dia dibuat atau dikembangkan oleh perusahaan Harsing, publish or perish itu. Bisa screen Pak. Oke.
ini kan tampilan awalnya ya. Ini silang-silang begini itu gagal mencari gitu ya. Itu nanti terserah Adel mau mencarinya di database Crossref atau di database Google atau di database Google Explorer Profile gitu. Nah, saya sarankan mencarinya di Crossref ya. Itu Di sini Pak. ya, diklik itunya. Nah, nanti biar scope pencariannya itu luas, kita carinya di title word saja, atau misalkan sudah pasti kata kuncinya itu ya, boleh di keyword juga boleh, tapi nanti bakal luas sekali di keyword itu gitu. Bagusnya sih di judul ya, di judul ini apa artikelnya. Terserah mau apa yang mau dicari, mau literasi matematik lagi atau mau ke modelnya atau mau apa. Kemarin tuh model ya kalau tidak salah ya. Iya Pak, model pembelajaran. Coba modelnya deh, kalau literasi matematik kan sudah tadi ya. Auditory pakai Y. Kinestetics. Oke, nah tahunnya Bebas aja tuh Pak tahunnya. tahunnya 10 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir boleh. Kalau misal mulai dari 2017 seperti bisa Pak. Bisa itu, tapi bagusnya sih kita kan punya histori ya, semakin lama semakin bagus gitu. Tapi nanti yang jadi sumber rujukan adalah yang baru-baru, paling tidak 10 tahun terakhir paling tua gitu. Kalau mau ambilnya 5 tahun terakhir boleh, berarti 2017 ya. Nanti oh ya ternyata dari 2017 ke siniin cuma sedikit artikelnya ya, kita mundurin lagi waktunya gitu. Ini coba dulu tak Pak 2017. Ya sampai 2022 yang terbaru. Oke, silakan di search. Nah, ini ya, ada ketemu baru 100 artikel. Total yang ditemukan ada 100 artikel ya. Kita masih mencari 200. Nah itu ya, dilihat di jendela search termnya ya, itu yang kecil di atas. Jadi kata ini ya, ini kata yang ada di judul ini, model pembelajaran itu sudah disitasi 56 kali ya, dari 400 papers. Nah, itu citasi per tahunnya 11,2, itu rata-ratanya segitu. H indeksnya 3 gitu kan ya. Terus meningkat ya.
Artinya dengan model ini ya sudah banyak orang yang membahas gitu kan. Ini umum loh ya, bukan di matematika loh ya gitu. Ya, harus hati-hati nanti. Jadi kalau mau dispesifik lagi ya dalam pembelajaran matematika misalkan. Jadi katanya semakin spesifik nanti artikel yang disaring juga lebih bagus ya, lebih relevan nantinya. Ini artinya semua subjek ada di sini ya, matematika, bahasa Inggris ya. Pokoknya semua mata pelajaran ada di sini. Cuma ini 5 tahun ke belakang gitu. Ya. Jadi nanti anak-anak bimbingan saya tidak ada lagi yang beralasan, Pak susah Pak cari sumbernya. Nah, sudah saya fasilitasi, itu kan ya. Gitu. Tidak boleh lagi ada alasan seperti itu. Ya, kalau masih beralasan begitu berarti belum nyobain aplikasinya. Alright. Nah, dapat 1000 artikel ya, 1000 paper. Rata-rata jurnal artikel ya, tipenya. Coba geser ke bawah deh. Terus jurnal artikel semua kan ya, nggak ada yang buku ya. Terus publishernya juga siapa kalau kelihatan ya, di publikasinya atau publicationnya di jurnal apa itu juga kelihatan. Nah, kita perlu detailnya ya, seperti abstrak dan lain-lain itu ada di Mendeley. Makanya nanti kita save ya, save result nih Del. Kalau saya di sebelah kanan ya, kalau Adel ada di bawah ini ya, save hasilnya. Nah itu di save result. Oke. Pilih yang tipe RIS. Yes. Jangan salah pilih tipe ya. Nah, namain itu ya. Nanti apa kata kuncinya? Model pembelajaran PAK. Ini jangan dibaca kayak bahasa Inggris ya, fuck gitu ya, jangan ya. Jadi nanti diingat-ingat ya, simpennya di mana gitu kan ya, karena nanti biar terbaca oleh aplikasi Mendeley-nya. Yo, habis itu kita coba di Mendeley. Sudah punya akunnya berarti Del? Sudah kayaknya Pak, lupa. Aduh, kalau nggak salah kalian dapat mata kuliah karya tulis ilmiah nggak sih? Iya dapat Pak. Dapat Pak. Nah itu kan belajar Mendeley ya, sama Pak Henry ya. Iya Pak. Oh, ayo. Kalau nggak inget bikin lagi berarti. Biar diaplikasiin ya, materinya nggak lupa. Itu kan yang bikin videonya Kaon ya, Kaon ya. Ini share screen lagi Pak. Yoi, Zahra sudah pulang. Nah, Iya Pak. Husnul jangan pusing dulu Husnul ya, karena kita belum apa-apa nih Husnul.
Nah, bikin ini dulu folder baru ya, create folder. Namanya tadi ya model PAK. Jadi nanti ya khusus gitu kan. Model pembelajaran visualization, auditory, and kinesthetic itu ada di sini. Dan ini bukan hanya pelajaran matematika saja ya, dari semua pelajaran ada di sini. Nah, tadi itu untuk mengimportnya ya, ini kan sudah diklik ya model PAK-nya ke file. Ini di atas nih di menu ya, ke menu file, FILE, terus pilih import ya, pilih yang RIS. Nah, tadi simpannya di mana? Di semester 6. Oke, nah itu ya model pembelajaran. Di open, kita tunggu sebentar, nanti akan muncul semuanya di sini. Ada 1000 artikel, 1000 dokumen successfully imported. Ya, itu 5 tahun terakhir loh ya, ada 1000. Luar biasa kan? Bahasa Indonesia lagi. Oke. Jadi ini sudah disimpan di Mendeley. Nanti kalian tinggal ya cari saja. Misalkan mau cari matematikanya saja, coba search matematika Adele. Ini di menu di fitur search nih. Sebelah kanan. Oke. Ada berapa dokumen? Ada berapa dokumen, kelihatan nggak? Coba diklik satu saja yang PAK nih, efektivitas pembelajaran. Nah, ya itu. Nah, sudah ada kan ya? Oh, ini detail banget gitu ya. Kolomnya ada, isunya ada, page-nya ada. Nah, kalau di Google kita cari di Google biasa itu kadang-kala nggak ada detail seperti ini. Kita harus manual gitu ya, memasukkan itu. Alright. Oke. Coba ke bawah. Oke, terus. Oke, DOI-nya sudah ada ya. Coba diklik loop-nya. Nah, ini jadi muncul laman jurnalnya ya, jurnal Win Alaudin gitu. Coba diklik itunya yang ada anak panahnya sebelah HTTP. Yes, itu nanti langsung diarahkan ke web aslinya ya gitu. Begitu kira-kira untuk menggunakan Post Viewer dan Mendeley ya. Ini sedikit diingatkan kembali ya di mata kuliah KTI-nya. Oke, kita close ya. Kita pakai Post Viewer-nya. Coba dibuka ya. Sekarang Post Viewer-nya Adele. Masih error atau tidak? Ingat hasil downloadan kemarin taruh di mana? Nggak ingat, Pak.
Tapi masih ingat ya yang tadi saya jelaskan ya, post viewernya, Mendeley-nya, publish or perish-nya. Jadi nanti kalian punya sumber data, sumber kutipan yang ya terpercaya ya, tidak lagi sumbernya itu skripsi, tidak dipublikasikan, tidak lagi begitu ya, tapi langsung di artikel jurnal yang ber-ISSN atau ber-EISSN ya, yang terakreditasi maupun yang tidak ya. Yang jelas ada DOI-nya, itu kata kuncinya. Jadi nanti ketika kalian mengkonversi ya dari bentuk skripsi ke bentuk artikel, itu juga enak nantinya. Bahkan kalian nanti bisa menerbitkan artikel sebelum kalian selesai skripsinya, gitu. Nanti enak. Ya. Jadi bimbingan artikel itu tidak di akhir setelah sidang, tapi sambil jalan, gitu. Nah, ya, saya juga nanti mau sekalian membuat artikelnya, oke boleh, kan ya. Karena modal awalnya kan sudah ada nih, ya, dari publish or perish, dari Mendeley, kemudian dari post viewer. Gitu. Modal awalnya sudah enak. Nggak ketemu Adel? Ternyata kemarin downloadnya gagal Pak, jadi lagi download ulang. Makanya error ya. Iya. Saya kira itu ya pembekalannya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu untuk mencari kebaruan dari topik? Zahra, sudah jelas? Insya Allah Bapak. Oke, Nesa, bisa dipahami Nesa? Nesa sudah mulai serius ini. Oke, Husnul, bisa dipahami materi hari ini ya. Nanti silakan Husnul cari topiknya dari sini ya. Setelah dicari, oh ternyata ini topiknya yang mau saya buat gitu ya. Alfi, oke Alfi. Hilda bisa ya? Bia udah, Bia bisa Bia? Bia, Robiatul. Apa mau saya panggil Atul? Ki bisa Ki? Rizky boleh bangga di sini ya Ki ya, mahasiswa terganteng sendiri Ki ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti kalau kita perlu tatap muka lagi ya, silahkan request aja di grup ya. Kalau ada waktu kosong ya saya usahakan nanti begini ya. Saya kira itu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.